BTS POV. Hayo, siapa yang penasaran nih? Jadi part yang paling penting itu adalah mic. Terus yang kedua adalah catokan. Ini tadi aku udah catokan, cuman udah agak lost gitu. Nah, terus rambut aku ini masih lepek ya guys ya. Belum keramas, maklum. Alas keramas. Ya soalnya kan keramas itu ritual yang sangat panjang bagi cewek ya. Langsung aja kita mulai BTS-nya. Pilih rumah kakek atau rumah adik? Kayaknya gue harus tinggal di rumah kakek aja deh. Soalnya kan kakek itu lupa skrip guys. Selamat datang di rumah saya Pak RT. Aduh, suaranya itu kurang tinggi gitu. Kayak nyanyi ya. Lang lewat. Halo Pak RT, perkenalkan nama saya Feli. Kalau gitu saya mau undang Pak RT ke rumah saya karena ini nih masalahnya, lupa skrip. Loh, kenapa saya disuruh kabur Pak? Ini kan rumah saya sendiri. Ya udah deh, saya bakal pergi. Aduh, oke, yang terakhir ini aku harus acting kaget. Gimana ya? Harus kelihatan natural gitu. Selesai. Ya ampun nak, kamu harus pulang sekarang juga. Soalnya tempat ini kan sekolah jadul itu sudah lama tak beroperasi, Feli. Oh jadi gitu ya mah. Tapi mah, loh kok mama malah hilang? Mama pergi kemana mah? Lo kenapa teriak-teriak, Fel? Tadi nyokap gue ngasih tahu katanya sekolah ini udah lama nggak beroperasi, Kay. Kok lo malah ketawa sih? Lucu banget, soalnya kan dari tadi kita udah ketemu sama bu gurunya lagi. Ya bisa aja kan bu guru itu bohongin kita. Udah deh, kebanyakan omong kosong lo, Vel. Ibu harus jelasin ke saya, karena katanya sekolah ini udah lama nggak beroperasi. Emang bener? Waduh, bulu kuduk gue merinding lagi. Ibu ini manusia kan? Kamu ngapain di sini, Feli? Emang gimana sih asal-usul sekolah ini, Bu? Apa benar sekolah ini terbengkalai dulunya? Terbengkalai dari mana? Buktinya masih beroperasi hingga sekarang, kan? Terus kenapa Bu Guru nggak ngajar kami? Oh alah, itu simple. Karena tadi kan Ibu ketiduran. Udah ya, kalau gitu kita ke kelas sekarang juga buat belajar. Oh, oke. Alasannya masuk akal sih. Oke, lo ngerti sama apa yang diajarin Bu Guru itu? Enggak, aneh ya kayak bahasa alien gitu. Feli, tolong jelaskan apa yang saya tulis di papan tulis barusan. Hah, apa ya? Itu bahasa apa sih, Bu? Aneh banget. Oh, ternyata dari tadi kalian asik ngobrol dan tidak memperhatikan saya ya. Kalau gitu kalian saya hukum berdiri di tiang bendera sekarang juga. Apa? Yah, panas deh. Hello, kalian lagi ngapain tuh? Kenapa meratapi nasib? Kita dihukum dari bu guru sekolah ini karena kita nggak bisa jawab pertanyaan dia. Bukannya saya sudah bilang kalau sekolah ini sudah lama tak beroperasi dan dimusnahkan? Apa kalian lupa? Nggak lupa, tapi kita lihat sekolah ini masih beroperasi dan jalan kok. Cuman muridnya cuma kita berdua aja sih. Kalau begitu saya harus memberitahu mamamu secepatnya. Kasih tahu aja, mama saya udah tahu kok. Kamu harus pulang sekarang juga. Gak bisa mah, temen aku masih ketinggalan di dalam. Tinggalin aja dia karena kita nggak ada waktu lagi. Emangnya kenapa sih mah? Jelasin dulu. Jadi kamu sudah bertemu dengan ibu guru? Iya, ibu gurunya baik sih, tapi kenapa? Dia ngajarnya agak aneh, bahasanya itu kayak bahasa alien. Astaga, ternyata kamu udah ketemu bu guru yang selalu dihindari pas masa mama sekolah. Udah deh mah, aku bakal ikut mama, tapi aku bakal jemput teman aku dulu karena aku nggak mau ninggalin dia. Oke, lo nggak apa-apa. Feli, sekolah ini sudah lama musnah dan sudah lama terbengkalai. Dan kalian adalah pengunjung pertama. Mata lo kenapa, Kay? Dasar anak lemot, emangnya kamu nggak sadar saya sedang merasuki Keisha? Bu guru, apa mau kamu? Sekarang saatnya aku mengambil jiwa kalian untuk memperbarui tempat ini dan beroperasi kembali. Tidak! Berhenti! Untung tadi mama ke dukun dulu. Hah? Gue barusan ngapain? Akhirnya bu guru itu musnah. Kay, ayo kita pergi sekarang juga. Kira-kira jatah senyum yang gue dapat berapa ya? Semoga aja banyak, please. Hah? 0. Ini bencana banget bagi gue yang murah senyum. Apa kabar anakku? Loh, mama ngapain senyum kayak gitu? Serem banget tahu nggak? Ini semua karena mama punya jatah senyum yang banyak, jadi mama harus selalu senyum. Kalau serem kayak gini, bisa-bisa mama dikatain sama tetangga loh, mah. Mana mungkin mereka ngatain mama kalau jatah senyum mama banyak? Emangnya kenapa kalau banyak? Kalau jatah senyumnya banyak, itu artinya kamu berkuasa, nak. Gue dapat 100 jatah senyum nih. Gue dong lebih banyak, yaitu 200 jatah senyum. Kalau lo sendiri gimana, Vel? Gue nggak punya jatah senyum. Apa? Kok bisa? Kan geng kita dikenal sebagai geng yang ramah senyum. Kalau gitu lo udah gak bisa jadi member kita lagi. Maksudnya gue dikeluarin dari geng ini? Yap, betul sekali.
Gue harus terus-menerus coba senyum. Tapi kenapa nggak bisa ya? Masa gue harus kayak gini selamanya? Loh, kamu kenapa kayak gitu, Feli? Bu, bantuin saya dong. Saya nggak punya jatah senyum nih. Apa? Kalau gitu kamu harus pergi dari sekolah ini karena kamu dianggap aib. Yang bener aja dong, Bu. Jangan teriak-teriak. Saya malu kalau diliatin orang-orang. Mending lo berhenti deh minta bantuan ke orang-orang. Emangnya kenapa? Masalah buat lo. Kan kita bukan satu geng lagi. Kita emang udah nggak satu geng lagi. Tapi gue masih memihak lo kok. Cuman nggak di hadapan Jessie aja. Oh gitu ya. Jadi lo adalah sahabat sejati gue. Kok kelihatannya lo nggak seneng gitu sih gue dukung? Del, lo lupa ya kalau gue nggak punya jatah senyum? Oh iya. Udah deh, pokoknya lo jangan minta bantuan ke siapapun. Karena lo bisa jadi sasaran empuk. Gue nggak ngerti deh maksud lo. Coba lo jelasin lebih dalam. Nggak bisa, karena Jessie dari tadi ngeliat ke arah sini. Gue harus pergi sekarang juga. Tunggu. Kenapa nasib gue gini amat sih? Halo dek, kamu kenapa murung? Saya nggak dapat jatah senyum sama sekali, Pak. Yang bener, anak saya juga seperti itu loh. Maksudnya anak bapak juga nggak dapat jatah senyum sama sekali? Iya bener banget. Terus gimana keadaannya sekarang? Kamu yakin mau tahu? Yakin 1000%. Sekarang anak saya sudah dipasung di lapangan kota. Kalau gitu kita harus minta bantuan ke orang lain. Jangan, karena kamu bisa kena imbasnya. Tenang aja Pak, orang-orang yang dekat sama saya itu baik hati loh. Kayak sebenarnya gue bohong ke Pak Satpam, aslinya mah gue juga ketar-ketir. Kalau gitu gue harus minta bantuan ke siapa ya? Gue bisa bantu kok buat lo jadi senyum. Yang bener, gue mau banget dibantu. Tapi lo pasti minta imbalan kan? Tenang aja, gue nggak minta imbalan sepeser pun kok. Jadi apa yang bakal lo lakuin sama gue? Sekarang lo harus gue make upin. Wah, udah di make upin dan punya jatah senyum pasti jadinya manis banget kan? Iya, pasti banyak yang naksir sama lo. Nah, harusnya sekarang lo udah bisa senyum. Oke, gue bakal buka wajah gue dalam 3, 2, 1. Bisa tahu nama orang atau hobi orang? Kalau nama orang kan udah terpampang di mana-mana. Jadi mending hobi orang kan? Kamu kenapa ngeliatin mama kayak gitu, nak? Aku baru sadar kalau selama ini mama gak punya hobi. Selama ini kan mama kerjanya cuma tidur doang. Sembarangan ya kamu, mama juga punya hobi kok. Kalau gitu aku bakal lihat hobi mama. Hah, mama suka berselingkuh? Loh, kok kamu bisa tahu sih? Iya, karena aku punya kekuatan bisa lihat hobi orang mah. Kalau gitu aku bakal kasih tahu papa. Uang jajan kamu bakal mama tambahin deh, tapi jangan kasih tahu ke papa ya. Ternyata berguna juga ya buat keuntungan gue. Oke, setuju. Kira-kira di sekolah kita harus ngapain ya selain belajar? Iya, kebetulan gue bosan banget nih. Mending kalian kerjain hobi kalian aja. Masalahnya hobi gue itu makan banyak tenaga. Kalau hobi gue makan banyak uang. Jessie hobinya mendaki gunung, kalau Della hobinya belanja. Pantes aja. Kok lo bisa tahu hobi kita sih? Kita kan nggak pernah ngasih tahu lo. Jangan-jangan lo udah memata-matai kita ya? Enggak dong, ini semua karena gue punya kekuatan bisa melihat hobi orang lain. Vel, gue butuh bantuan lo, Vel. Butuh bantuan apa, Kay? Bilang aja. Katanya lo bisa ngelihat hobi orang ya? Gue tahu dari Jessie dan Della. Bisa. Lo mau minta tolong ngeliatin hobi lo ya? Kalau hobi lo suka menginvestigasi. Bener banget, gue minta lo buat lihat hobinya Bu Guru. Bu Guru doang? Gampang. Lo yakin bisa? Soalnya sekarang menemukan Bu Guru itu susah loh. Kalau emang takdirnya gue bakal ketemu sama Bu Guru. Oke, gue percayakan sama lo ya, Vel. Bu Guru, akhirnya saya ketemu sama Bu Guru setelah saya mencari kemana-mana loh. Ada perlu apa kamu mencari saya? Sebelum itu, kenapa Bu Guru bau amis ya? Masa sih? Dari mana asalnya? Ibu habis dari mana? Itu kan bukan urusanmu. Tunggu, Bu. Hah? Hobinya Bu Guru kok nggak bisa dilihat tanda strip gini apa artinya ya? Kamu ngoceh apaan sih? Nggak apa-apa, Bu. Silakan pergi aja. Kalian lihat Keisha nggak? Gue bener-bener harus ngomong sama dia nih. Tadi sih gue lihat dia udah pulang duluan. Kok pulang duluan? Emangnya dia sakit? Katanya ada keperluan mendadak, dia harus bertemu dengan seseorang. Jangan-jangan gue dijebak sama Keisha lagi. Dijebak apa tuh, Vel? Dia nyuruh gue buat ngeliat hobinya Bu Guru. Apa? Mending lu jangan lihat hobinya Bu Guru deh. Emangnya kenapa? Sekarang itu semua murid lagi menghindari Bu Guru karena dia itu bau amis, Vel. Bisa aja kan dia melakukan tindak kejahatan. Tadi gue barusan ketemu sama dia dan gak terjadi apa-apa tuh. Jadi lo tenang aja. Feli, ngapain lo repot-repot datang ke rumah gue? Gue mau lapor kalau gue gak bisa lihat hobinya Bu Guru. Itu bukan masalah besar karena sudah gue duga. Hah? Gue punya ramuan yang gue minta dari dukun yang dipercaya bisa memunculkan hobinya Bu Guru. Nih, silakan diminum. Oke, emangnya bisa? Cobain aja deh. Nah, harusnya sekarang lo udah bisa senyum. Oke, gue bakal buka wajah gue dalam 3, 2,
Astaga, kenapa lo coret muka gue kayak gini? Itu sudah terlihat seperti senyum kan? Gue nggak terima lo make upin gue kayak gini. Pokoknya harus gue hapus sesegera mungkin. Make up itu nggak bisa dihapus karena gue pakai make up permanen. Hah, ini semua salah lo. Bahkan diri gue yang sekarang lebih aib daripada yang sebelumnya. Padahal gue berniat ngebantu lo, tapi kenapa lo nggak tahu terima kasih? Hah? Jatah senyum gue kenapa jadi bertambah sendiri? Jangan-jangan gara-gara coretan Kesya ini. Aneh banget, gue kehilangan jatah senyum gue secara misterius. Dan anehnya lagi gue mengalami hal yang sama. Emang kalian kehilangan berapa banyak? Gue kehilangan 5 jatah senyum. Dan gue kehilangan 10 jatah senyum. Totalnya ada 15 ya? Gawat, kenapa sesuai sama jatah senyum yang gue dapet sekarang ya? Sama-sama 15. Gue harus berterima kasih dan minta maaf ke Kesya. Ibu, ada lihat Kesya nggak? Kesya, dia kan udah pulang ke rumahnya. Loh, kenapa? Ini kan belum jam pulang sekolah. Tadi dia sakit dan buru-buru pulang ke rumah. Oh, kasihan ya dia. Kalau gitu saya izin jenguk dia, boleh nggak, Bu? Ya boleh dong, karena kamu mau berbuat baik. Asik! BTW jatah senyum kamu kayaknya banyaknya, soalnya kamu kelihatan senyum terus. Padahal mah ini sebenarnya bukan jatah senyum gue. Permisi Bu, saya mau ketemu sama Kesya. Oh, Ibu kenapa nangis? Saya kan gak ada apa-apain Ibu. Kesya baru aja meninggal karena sakit. Apa? Padahal barusan saya ngobrol sama dia loh Bu. Mungkin sudah takdir dia. Dia ada titip pesan buat saya nggak Bu? Gak ada sih, soalnya kamu kan gak penting dalam hidup Kesya. Wah, sekarang jatah senyum gue udah 1000. Tapi gak ada yang bisa buat gue senyum dan bahagia. Kasian banget, apa dia gak sadar ya? Kalian ketawa karena apa? Apa yang lucu? Dari tadi lo gak sadar kalau muka lo penuh dengan coretan? Sadar sih, tapi coretan ini gak bisa hilang. Udah gue coba tadi. Mungkin lo harus pakai penghapus make up khusus. Nih, gue punya kok. Percuma, karena udah gue coba dan gak bisa. Tuh, kan bisa. Tapi jatah senyum gue sama sekali gak berkurang. Jangan bilang gara-gara coretan itu ya lo nyuri jatah senyum kita. Enggak, siapa bilang? Mah, aku pulang. Wah, kelihatannya kamu bahagia banget. Kamu udah dapet jatah senyum ya? Iya Mah, bahkan tadi aku dapet 1000 jatah senyum. Keren banget kan? Keren sih, tapi kok ada tapinya sih Mah? Kamu tahu nggak kamu dapat jatah senyum itu dari mana? Sebenarnya sih gara-gara aku ngecuri punya teman-teman aku Mah. Bukan karena itu Nak. Coba tebak lagi. Apa ya? Masa Kesya yang kasih makanya dia meninggal? Yap, betul sekali. Mama diberitahu oleh mamanya Kesya. Apa? Baik banget hati lo, Kay.